Angel yang kemarin kan baru saja ini tepat pada tanggal 1 Juli 2019 menghirup udara bebas. Nah hari ini dia sudah kembali ke Jakarta ditemani dengan kuasa hukumnya dan juga kedua temannya. Oh jadi sebenarnya bebasnya tanggal 30, hari ini menginjak kota Jakarta Ya, di tanggal 1 seperti itu. Welcome back Vanessa Angel. Kita juga sudah rindu dan juga kangen sekali sama Vanessa Angel dengan karya-karyanya kembali menjemput rezeki di Jakarta dengan yang halal pastinya ya. Dan kita lihat juga postingan di Instagramnya memang sudah ada 2 foto yang dia posting, termasuk juga endorsan dan juga di Instastory-nya dia sempat makan malam bersama di Surabaya dan sudah landing di Jakarta. Yang pasti kita juga melihat kebahagiaan senyumnya, sangat bahagia sekali. Benar, sumringah banget dan juga glowing banget, wajahnya benar-benar luar biasa banget. Dan ternyata nih sang pengacara juga mengatakan bahwa ada rencana selanjutnya akan dilakukan oleh seorang Vanessa Angel, yaitu akan kembali kuliah dan juga belajar hukum. Wow, ini pastinya melatar belakangi masalah yang pernah dialaminya. Jadi mungkin dia bisa lebih paham lagi seputar hukum. Tapi sebenarnya adalah yang teman-teman adalah bagaimana menjadi seorang warga negara yang baik. Walaupun dia kuliah hukum, tapi misalnya perilakunya tidak sesuai dengan hukum, bisa juga tetap terjerat kan? Tapi bukannya kemarin ada yang bilang bahwa Vanessa Angel ini ketika sudah kembali lagi, sudah menghirup udara bebas, dia akan dikontrak eksklusif oleh salah satu televisi. Atau jadinya gimana? Apakah syuting sambil kerja, syuting sambil Kamu kuliah? pengen tahu ya, ini sekarang kan juga ada yang namanya kuliah online atau gimana. Tapi kalau pengen lebih paham lagi bagaimana yang akan dikerjakan seorang Vanessa Angel, kita lihat dalam liputan berikut ini. Ini dia. Udah, nanti lagi. Vanessa di Capek, masih capek mas. Vanessa. Ya, maaf ya. Capek. Vanessa. Dikit dong. Capek, maaf ya. Vanessa, dikit ya. Nanti dibilang ini lagi. Kan udah kan? Ya. Buat aja deh, pokoknya lancar lah. Abang gimana bang? Rumah Dedi. Oh, LCD patah. Awas LCD. Awas LCD. Kiri-kiri. Mengenakan baju berwarna putih lengan panjang disertai kacamata hitam yang menutupi kedua bola mata indahnya, Vanessa Angel akhirnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Tangerang pagi hari tadi. Artis bertubuh molek itu tiba di Jakarta sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, ditemani oleh kuasa hukum setianya Milano Lubis serta kedua temannya. Kira mungkin dari mana aja? Sedikit aja Pak. Oh, udah tadi sedikit mulu lo pada. Kan tadi udah ngomong. Bang Milano gimana nih Bang untuk perbaiki namanya Eka sendiri nih Bang? Ya pokoknya ke depan dia ini sekolah sama Benar? Iya, Cak. Benar, Cak katanya. Saya mau ngeliat kemana, Cak? Seolah masih merasa terpuruk atas apa yang dialami selama 5 bulan terakhir ini, mantan kekasih dari Nicky Tirta tersebut masih enggan untuk bicara banyak saat dihujani pertanyaan oleh awak media yang sudah menantinya. Hanya saja Vanessa memastikan bahwa kondisi kesehatannya kini dalam keadaan baik-baik saja. sedikit komentar. Gimana aja? Sehat ya? Mau kemana nih? Boleh ngobrol dulu sebentar? Maaf ya. Ini destinasi pertama Jakarta kemana Mbak? Mau pulang, mau istirahat. Bener mau ke makam mamanya? Ke makam bener nggak? Yuk, mundur. Mundur. Keluar. Aduh. Bapak ini sama kelihatan cantik nih. Masih. Ya. Mohon doanya ya. Memang tak mudah bagi seorang Vanessa Angel menjalani 5 bulan terakhirnya di dalam dinginnya jeruji besi, deretan kasus yang sempat menelitnya kala itu, sehingga membuat artis 27 tahun itu harus menguras begitu banyak waktu, tenaga hingga seolah mentalnya juga turut diuji. Setelah bebas dari rutan Medaeng, Surabaya, lantas apa rencana awal yang akan dilakukan Vanessa di Jakarta? Memang benar adanya Vanessa akan berziarah ke makam sang ibunda tercinta, namun belum diketahui pasti kapankah kliennya tersebut akan berziarah ke makam sang ibunda yang berlokasi di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat ini. Menurut Milano, dirinya akan melihat kondisi Vanessa terlebih dahulu, apakah memungkinkan sang Angel untuk berziarah. Mau langsung ke makam nggak sih bang? Mau jalan Bang, pulangnya apa sih bang hari ini bang? Enggak, hari ini istirahat dulu lah. Nggak belum tahu ke ziarahnya besok apa lusa. Pokoknya jelas ziarah. Tapi nggak hari ini ya Bang ziarahnya? Kita lihat kondisinya Vanessa besok ada rencana ini selamatan di kantor. Udah itu aja.
Pasca bebas dari segala jeratan hukum yang melilitnya selama 5 bulan terakhir, tentu kehadiran Vanessa untuk kembali menghiasi layar kaca televisi sudah dinantikan oleh halayak ramai, terlebih bagi para penggemarnya yang haus akan kerinduan terhadap sang pelangi. Benar saja, seolah tak ingin menunggu lama lagi, Vanessa dikabarkan akan langsung menjemput rezekinya di pertengahan tahun ini pasca vonis telah menjatuhkan kata bebas untuknya. Menurut kabar yang beredar, jika tak ada halang rintangan, artis kelahiran Jakarta itu akan kembali bekerja di dunia hiburan pada Rabu pekan ini. Tentu hal tersebut disambut baik bagi para penggemarnya. Kabar tersebut seolah semakin terkuak kebenarannya ketika si cantik Vanessa dikabarkan telah mendapatkan pekerjaan dengan kontrak eksklusif dari salah satu stasiun televisi, bahkan digadang-gadang dengan bayaran yang sangat fantastis. Meski belum diketahui pasti apakah Vanessa akan kembali bermain sinetron atau terus melebarkan sayapnya sebagai penyanyi, Vanessa hanya meminta doa yang terbaik untuk kelanjutan dari karirnya di dunia hiburan tanah air. Pengen balik lagi ya, Mas? Maaf ya. Pengen balik lagi ke dunia karir nggak sih, Kak? Karir sendiri gimana, Cak? Ya doakan aja ya. Gimana cara mulai nama baik lu nih? buat syuting atau kabarnya udah ada kontrak eksklusif? Kak, katanya kakak sendiri mau dibikin film nih, Kak. Gimana nih, Kak? Doain aja ya, doain aja. Makasih. Cak, mau pulang kemana nih, Cak? Ke rumah Dedi atau ke rumah Tante atau gimana, Cak? Kira-kira mau tinggal di mana, Cak? Untuk di Jakarta sendiri, Cak? Pernyataan lain justru berbanding terbalik dengan apa yang diungkapkan oleh kuasa hukumnya Milano Lubis terkait rencana ke depan yang akan dilakukan kliennya tersebut. Ketika menemani Vanessa untuk kembali ke kota yang sudah membesarkan namanya itu, Milano mengungkapkan bahwa kliennya itu berencana untuk melanjutkan sekolahnya dan mengambil jalur hukum. Bukan itu saja, Milano berujar Vanessa ingin mengambil jurusan hukum lantaran ingin belajar dari kasus hukum yang menjeratnya ini. Bang, Masih pengen tidur. mau sekolah, mau kuliah, permintaan dia apa gimana, Bang? Vanessa mau sekolah dulu, terus sekolahnya nanti kuliah hukum. Kenapa Bang? Ya kan dia udah ngerti hukum dikit-dikit lah gara-gara kasus kemarin kan. Banyak ketidakadilan, nanti atau dia bisa jadi pengacara yang hebat lah, bisa belain orang yang... Tapi alasan akhirnya dijemput oleh dedinya kenapa, Bang? Terlepas dari apapun yang akan dilakukan Vanessa di kemudian hari, kita doakan saja semoga pilihannya dalam memutuskan hidupnya untuk menjadi lebih baik tidak akan membawanya kembali ke lubang yang sama. Yes, once again congratulations Vanessa Angel. Dan kalau kita lihat ya memang masih banyak sekali plan-plan yang ingin dilakukan oleh Vanessa. Tadi kan pengen liburan, pengen perawatan, terus juga pekerjaan sudah menanti. Dan yang paling penting juga katanya dia ingin ziarah ke makam almarhum ibunya. Almarhumah ibunya ya. Jadinya memang sekarang juga kita tahu bahwa ada planning lagi yang baru. Vanessa Angel akan belajar hukum gitu. Mungkin kalau mau belajar hukum bisa ke Bang Hotman nih. Kalau udah kelar nanti asprinya bisa juga jadi. Kalau ke Bang Hotman itu bukan hanya kita bisa belajar mengenai hukum, tapi ke Hotman Paris juga kita bisa belajar mengenai berlian, ya kan, mengenai pesta di Bali, segala macam. Banyak yang kita pelajari pemirsa Insaf. Tapi kali ini berbicara mengenai Hotman Paris, ini juga sedang viral di sosial media, di mana ada perseteruan Hotman Paris yang ini berbicara atau juga membahas mengenai berlian 30 karat. Aduh, ini kayak kasus sama Barbie Kumalasari bukan? Oh iya kan nggak nyebut nama. Oh, sebut nama, Nggak sebut nyebut nama. nama. Tapi Jangan itu jadi jangan baper. Oh iya benar juga. Nanti kamu ditelepon loh. Oh iya, Mau apa ngomongin jangan. Aku hanya bertanya Ini, ya Iya, kan. iya, Betul, ini hanya ngomongin tentang berlian 30 karat. Nah, Oh, apakah oke. yang punya bisa merasa baper? Nah, kan nggak Oh, menyebut iya, nama. benar Jadi ini juga bebas ya. sebenarnya. Karena ini cuma pengen tahu. Sebenarnya asli nggak sih kalau punya berlian semahal itu? Terus harganya berapa sih? Terus bagaimana cara kita membedakan berlian asli dan juga KW-KW-an? Betul, Katanya ini gitu. karena menjadi viral di mana Barbie Kumalasari dia sempat bercerita di vlog dari Jessica Iskandar, dia memiliki berlian 30 karat. Dan tanpa memang menyebut nama Barbie Kumalasari, Hotman Paris di sosial medianya juga, ini dia bilang bahwa dia belum pernah melihat ya berlian 30 karat. Yang artinya kan luar biasa sekali Barbie Kumalasari ini loh ya. Kalau 30 kerat tuh, aku bisa pernah lihat. Aku lihat juga. Pernah jualan gitu, Iya. punya warung. Mohon maaf itu minuman kalau keras ya. Iya. Oke, kita akan lihat seperti apa pemirsa Insert ya berlian 30 karat yang menjadi viral di sosial media termasuk juga di Indonesia ini dia untuk Anda. Cincin di tangannya ini ada berapa cincin? Oh, Ini masing-masing berapa karat?
Ini sih setengah karat. Ini 30 karat. Ini berapa ya? Ini campur sih banyak. Campur. Ini serpihan ya? Iya, katanya pasir. Iya, pasir. Ini fancy yellow diamond. Berapa karat? Ini berapa ya? 10 karat. Ini 4 karat. Masa sih ini kayak 2 karat? Ini 4 nih, gede. Ini masing-masing berapa duit? Dari yang ini dulu. Kalau yang ini sih murah ya, cuma 100 juta. 100 juta ini? Ini M lah, tapi nggak usah disebutin. Ini asli nggak? Asli dong. Tahu aslinya dari mana? Asli. Kan dia makin besar kan memang begitu. Kok kayak KW, kok jutek banget? Oh enggak, ini tadi biasa kalau kena tangan-tangan berlian juga memang begitu. Wow, pemirsa, jangan lupa berkedip saat melihat koleksi berlian Barbie Kumalasari ini. Konon katanya semua berlian di jari jemari lentik Barbie Kumalasari ini no KW alias asli. Total ada sekitar 5 cincin bertahtakan berlian dipamerkan istri Galih Ginanjar itu di vlog Jessica Iskandar. Mulai dari berlian setengah karat, 4 karat, 10 karat, sampai 30 karat semuanya ada. Soal harga jangan ditanya, kata Kumalasari, semua cincinnya super mahal untuk dirinya yang mengaku berkantong tebal. Mungkin jika dijumlahkan semua cincin yang dipakai oleh Kumalasari saat itu bisa bernilai hingga puluhan miliar. Ini berapa MM-an? Ada nggak 5M? Lebih. Ini ada 10M? Lebih. 10M lebih? 20M? Karena kan berlian 1 karat aja udah 200 jutaan lebih. 1 karat. Oh, ini berapa duit? Ini anggap aja 30M ya? ya, Ada nggak? kurang Duit dari mana beli berlian 30M? itu jaga lilin. Berapa duit? Ini 250 juta nih gede-gede. Ini? Iya. Asli? Asli. Oke, lanjut kita ke yang ini. Ini yellow diamond. Ini berapa yellow duit? diamond, ini 10 M-an lah. Asyik! Masa sih? Iya, dia kan susah banget nih. Ini jalan Ini mondar-mandir langka. begini kagak tahu dirampok orang. Ini hoax nih. Kagak, beneran. Enggak sih, aku emang hobi karena aku punya toko berlian juga. Di mana? Aku di Tweet. Bohong. Kamu harus main dong. Bohong. Iya. Mendengar ada yang lebih sombong darinya, Hotman Paris pun mendadak alergi dan gatal ingin berkomentar. Hotman pun lantas buru-buru mengeluarkan salah satu koleksi berliannya seberat 10,03 karat di laman Instagramnya. Apalagi ada yang berani mengaku-ngaku punya berlian 30 karat yang tak sembarang dimiliki orang kebanyakan. Hotman pun sengaja mampir ke salah satu toko berlian seolah demi menjawab vlog Jessica Iskandar yang mewawancarai Kumalasari yang menjelaskan soal berlian berbekal ilmu kira-kira. Saking terheran-heran mendengar pengakuan Kumalasari soal koleksi berlian miliknya, Hotman pun sampai-sampai menertawakan tingkah congkak si artis bersama dengan para ahli berlian di toko langganan Hotman. Kalau ini nggak KW-KW, ini asli semuanya. Ya. Kalau yang ini 10 karat 03, pasarannya sekarang $500.000. Dan kemarin dites di toko berlian di Kelapa Gading benar-benar asli. Ini kalau ini cuma 7 karat, harganya cuma $200.000 atau sekitar 3M. Ya ini kan 10,3, ini 7 berarti ya sekitar mendekati 18. Ya kalau jam saya Rolex itu semua pemberian klien. Ya saya itu jam Rolex semua pemberian klien karena apa? Karena saya baik sama klien, dipercaya, membela mati-matian itu loh. Pasangan Galih Ginanjar dan Barbie Kumalasari benar-benar habis dilahap Hotman Paris. Hari ini Galih harus siap mental menghadapi Hotman Paris yang sedang berapi-api menghadapi kasus ikan asin yang membuat dirinya sebagai pemuja wanita geram. Sementara Kumalasari tinggal menunggu giliran ditantang oleh pengacara kondang itu untuk membuktikan keaslian cincin-cincin berliannya itu pada sang ahli. Tadi aku langsung telepon Bang Hotman ya kan. Pas sebelum kesini aku bilang, Bang, abang kenapa jadi menghina aku? Melebar kemana-mana, sampai bawa-bawa berlian gitu kan. Sampai bawa-bawa bilangin mau kondo lah, laki mau kondo lah, cuman lap sepatu Hotman aja.
Nah, tadi pernyataan Bang Hotman sendiri, itu kan aku tidak menyebutkan nama katanya gitu loh. Dan aku sampai sekarang tidak mau diwawancara media. Selagi aku nggak nyebutin nama kan berarti tidak menyindir seseorang. Ya memang kalau orang hukum kan begitu. Tahu dia kalau kita nggak nyebutin nama nggak boleh ada yang tersinggung. Maksudnya kan gitu. Nah aku bilang, tapi abang tolonglah jangan jadi provokasi gitu loh. Orang sudah punya berlian 30 karat, pasti kalau itu kelas yang bagus, pasti harganya sudah antara 30 miliar ke 50 miliar. Kalau lu bawa cincin berlian, harganya 40 miliar, berarti seharusnya mobil kamu juga Lamborghini atau Rolls Royce. Ya, atau tinggalnya yang sudah ada kolam renang, itu maksud saya kan. Kalau ditantang tadi aku bilang, dasarnya apa? Aku bilang sama Bang Hotman, ada itu apa teleponnya tadi juga. Aku yang telepon, aku bilang dasarnya apa abang menuduh? Aku nggak ada dasar, itu kan aku cuma lagi bercerita aja masalah berlian. Ada yang punya berlian 30 miliar kata dia. Saya kan nggak menuduh itu palsu, cuman coba aja kita buktikan dulu kata dia ke lab kalau memang itu benar atau jangan-jangan palsu. Begitu tadi bahasanya dia. Itu sudah ada di Instagram saya. Saya tidak pernah mengatakan berlian orang palsu. Saya tidak pernah. Kalau ada media-media yang menulis begitu, itu bukan tanggung jawab saya karena memang saya tidak pernah diwawancara. Gara-gara berlian, Hotman dan Kumalasari pun jadi saling adu ilmu soal berlian yang mereka miliki. Warganet pun mendadak ikut nimbrung dan ramai membahas soal berlian. Seolah sudah paham siapa yang pantas mereka bela, warganet pun langsung merapatkan barisan untuk mendukung Hotman untuk menyentil kesombongan Kumalasari. Lucunya baru kali ini warganet memberikan apresiasi pada kesombongan Hotman Paris. Hotman Paris boleh saja percaya diri menjelaskan setiap detail berlian yang ia miliki. Toh ia pun tak segan membuktikan keasliannya pada sang ahli. Dan tak sembarang orang bisa dan mampu memiliki berlian asli yang punya banyak variasi. Ada 4 fakta yang mempengaruhi harga berlian, yaitu potongan, kejernihan, warna, hingga besarnya karat. Harga berlian juga bisa berubah jika pindah tangan ke pemilik lain, hingga merek yang memproduksi berlian tersebut. The Tiffany Yellow Diamond yang diklaim dimiliki oleh Kumalasari di vlog Jessica Jedar belum lama ini rupanya salah satu berlian langka dan termahal di dunia. Ini Yellow Diamond. Ini Yellow Diamond, ini 10 M-an lah. Yang menarik, rupanya permintaan berlian imitasi alias buatan manusia tak kalah menarik minat para kolektor. Karena harga berlian sintetis yang lebih murah dibandingkan berlian asli. Setidaknya 2 permata yang bentuknya sangat mirip dengan permata aslinya dan diakui dunia, yaitu moissanite dan cubic zirconia. Nah, ini kita punya contoh. Itu 2 karat kan? Ini yang sebesar ini aja 2 karat. Ini hanya 2 karat. Nah, mungkin nggak sih? Ya. Di video itu sampai. Sebenarnya modelnya cukup mirip. Cuman bedanya dia cincin. Oke. Nah, kalau 30 karat aslinya sih menurutku harusnya lebih besar lagi karena besar banget kalau ini kan dia pakai jari di tengah ya. Cuman sebenarnya nggak sampai tulang atas tengah dia, jadi mungkin maksimum juga mungkin 5-7 karat ya. Berarti itu kayaknya kalau 30 karat sih kayaknya agak di luar jangkauan deh. Wow, dari peristiwa ini kita jadi teredukasi. Seperti apa sih kerat atau karat ngomongnya, abis seberapa harganya, dan dua-duanya fantastis. Ya kalau saya belajar menabung ya. Oh, Beritanya cuma itu aja pikiran saya. Kalau mau punya kayaknya perlu banyak uang ya. Harus nabung dulu gitu. Kamu belajarnya menabung ya? Kalau aku belajar bersyukur aja lah. Bersyukur walaupun ini bukan berlian ya pemirsa Insert, tapi tidak ada yang menyangka ini palsu ya. Tidak masalah, tapi aku juga sangat salut sekali dengan Barbie Kumalasari dengan berlian 30 karat, mengingat istri dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Melania Trump saja ini hanya memiliki berlian dengan 25 karat. Oh, tapi kan tadi dia bilang dia punya toko berlian. Kayak kita punya toko handphone gitu, pinjem dulu pakai. Nanti ada yang mau beli kita jual gitu ya kan, nggak tahu juga kalau memang itu dijual. Sebentar, mana handphone ya? Aku mau lihat Instagramnya Barbie Kumalasari. Aku mau follow dia. Aku mau berteman dengan orang seperti iya, itu. Iya, aku kemarin aku udah dijanjikan. Oh, kamu udah dapat. Iya, benar sekali wawancara. Hebat sekali. Nah, tapi
tadi juga Bang Hotman juga sudah mengklarifikasi bahwa dia tidak pernah menyebut nama gitu ya. Jadi memang saya hanya bilang mengenai berlian aja gitu, tapi tidak pernah bilang itu palsu atau tidak. Nah, bagaimana kira-kira Bang Hotman ini kan kemarin juga sempat membela Dewi Persik kan, walaupun akhirnya nyelar nih waktu dengan Meldi. Ini kasusnya sekarang gimana sih sama Meldi itu? Ini kasusnya kemarin kan kita sempat ketahui bersama bahwa Dewi Persik mendatangi pihak kepolisian bersama dengan kuasa hukumnya. Kita kira akan mencabut gugatan terhadap keponakan Meldi, tapi ternyata sampai dengan sekarang gugatan keduanya belum juga dicabut. Oh, jadi statusnya masih tersangka ya dua-duanya ya. Dan ini juga ada yang baru nih dari sosial media, di mana BCL ini diserang oleh netizen karena menggunakan pakaian yang terbilang cukup terbuka. Tapi ternyata BCL santai-santai aja. Oke, kita akan lihat semuanya sesaat lagi, tetap bersama kami hanya di Insert Today. Berlian aku mana? Berlian.